Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan dan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan segala berkat melimpah yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami patut mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhan itu pasti buat kehidupan kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Tolong hamba-Mu di dalam keterbatasan, kekurangan dapat menguraikan kebenaran-Mu dengan baik dan benar boleh menjadi berkat. Hamba serahkan waktu pembacaan, perenungan, dan pengurayan firman ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Shalom. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah kepada-Nya. Berkat Tuhan itu pasti buat saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepada-Nya. Seperti lagu yang tadi nyanyikan begitu indah. Berkat Tuhan diberikan sampai kepada anak cucu kita. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 67. Mazmur 67. Saya baca ayat 1 dan 2, Bapak Ibu baca ayat ketiga hingga ayat ke-8. Kita baca bersama-sama. Mazmur 67. Firman Tuhan berkata demikian. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Berbahagia kita yang sudah membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemazmur dalam Mazmur 67 ini berbicara tentang berkat Allah. Kalau kita memperhatikan ayat 7 dan 8, di sana memberikan satu penekanan sampai 2 kali bahwa Allah memberkati kita, ya kan? Tanah telah memberikan hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Ada 2 kali penekanan yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika pemazmur berbicara tentang berkat, bukan berarti hidupnya tidak ada masalah, tantangan dan pergumulan hidup. Bukan karena dia tidak mengerti bahwa orang percaya harus melewati pergumulan yang berat. Dalam Mazmur 67 ini, pemazmur ingin menjelaskan bahwa di tengah tantangan, masalah, dan pergumulan hidup yang berat, Allah tidak pernah berubah dan kasih setianya tetap memberkati orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu, kata Allah memberkati di sini memakai atau menggunakan kata Ibraninya, bahasa aslinya itu barak. Nah, kata ini menekankan bahwa berkat Tuhan itu pasti
Asal kita mengikuti syarat-syarat yang Allah tetapkan. Nah, kalau Bapak Ibu dan Saudara mengikuti, menuruti syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tuhan kepada kita, maka hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita melihat apa syarat-syarat yang ditetapkan Tuhan bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita melihat ayat yang kedua. Jadi syarat yang Allah tetapkan kepada kita adalah, pertama, kita sadar wajah Allah senantiasa memandang kita. Ayat 2, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Syarat pertama adalah kita sadar wajah Allah senantiasa memandang kita, melihat kita. Jadi kita mempunyai Allah yang hidup, yang bukan hanya duduk di tahta yang mulia di surga ya, melainkan juga ingin memandang dan menyinari wajah kita. Allah memandang, menyinari wajah kita, Dia melihat kita. Biasa doa berkat kan, Allah memberkati kita dan menyinari kita dengan wajah-Nya, ya, doa berkat. Jadi Allah tahu persis ketika air mata itu mengalir di pipi kita. Dia mengerti segala masalah, pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Kesedihan yang kita alami. Allah tahu ya air mata kita yang mengalir ya di pipi kita ketika kita berada di dalam pergumulan yang berat, ada masalah, persoalan menimpa hidup kita. Seorang ibu dapat mengetahui anaknya sedang bersukacita atau menghadapi masalah hanya dengan menatap wajah anaknya. Betul, Bapak Ibu? Ketika kita melihat wajah anak kita ya, kita tahu anak kita sedang bersukacita atau sedang berduka cita, bersedih. Pasti orang tua tahu, wah anak saya ini sedang berduka cita, bersedih, dia banyak pergumulan, kesusahan, tekanan hidup. Nah, seorang ibu pasti tahu ya. Nah, demikian juga dengan Allah kita. Kalau Allah memandang wajah kita, maka kita tidak perlu takut dan khawatir karena Dia mengerti segala perkara yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu, jika Allah memandang kita atau melihat kita, maka kita tidak dapat hidup pura-pura di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa hidup sebagai orang yang munafik, ya. Tuhan tahu mana yang munafik, mana yang benar, ya kan? Dia tahu karena Dia melihat wajah kita. Jadi, Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen tidak dapat meraih berkat dan mujizat dari Tuhan serta tidak dapat mengalami kemenangan yang Tuhan janjikan karena telah berlaku munafik. Yang paling dibenci oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih di dalam dunia ini, dalam pelayan Tuhan Yesus dalam dunia ini adalah orang yang munafik, bukan orang yang berdosa. Karena Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus paling membenci orang yang punya kepura-puraan, topeng, yang munafik. Kalau kita melihat pengajaran Tuhan Yesus di dalam Injil, ya, 4 Injil, berkali-kali Yesus berkata kepada orang munafik, celakalah kamu orang yang munafik. Jadi kita melihat saat kita sadar akan hal ini, jadi kita tidak perlu mengenakan topeng-topeng lagi. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapannya, Bapak Ibu. Jadi hendaklah kita senantiasa membereskan hidup kita di hadapan Tuhan dan berani berkata, Tuhan Yesus, aku mau hidup bersih di hadapan-Mu. Aku mau terbuka dan jujur di hadapan-Mu. Nah, ini harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus sadar bahwa wajah Tuhan itu senantiasa memandang, melihat kita. Apakah kita anak-anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Dia, atau pura-pura ya sebagai orang yang munafik,
Ya, harus kita selidiki hati pikiran kita dan kita berani membereskan hidup kita ya. Di hadapan Tuhan, kita berkata, Tuhan Yesus, aku mau hidup bersih di hadapan-Mu. Aku mau terbuka dan jujur di hadapan-Mu. Dengan demikian, kita pasti bisa menikmati berkat dan janji Tuhan. Itu yang pertama, sadar. Wajah Allah senantiasa memandang kita. Syarat yang kedua adalah ayat ketiga. Ayat ketiga dikatakan, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Di sini artinya, syarat kedua adalah ada kerinduan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ada kerinduan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Bapak Ibu, alasan Allah memberkati kita bukan supaya kita menjadi orang yang sombong, melainkan supaya jalan Tuhan dikenal di bumi, dikatakan ya. Jadi berkat Tuhan adalah bonus yang Allah sediakan karena kita bekerja keras untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Giat melayani Tuhan, mengabarkan Injil, ya, itu bonus. Jadi bekerja keraslah, dikatakan bekerja keraslah dengan lebih sungguh-sungguh dan bersaksilah tentang kasih Tuhan kepada banyak orang. Bekerja keras untuk Tuhan, bersaksi untuk Tuhan, sehingga jalan Tuhan itu dikenal di bumi, keselamatanmu bagi bangsa-bangsa. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan, bersaksi, mengabarkan Injil, menceritakan cinta kasih Tuhan, jalan keselamatan kepada semua orang supaya mereka mengenal Allah yang hidup, ya, Allah yang hidup, Allah sumber berkat. Nah, itu perlu kerja keras, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan takut kita bekerja keras atau berkeringat dan berbuat sesuatu untuk Tuhan, asalkan hati tulus dan benar, kita akan menerima segala kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu yang kedua ya. Nah, syarat yang ketiga adalah supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ayat ke-4 dan 5 di sana dikatakan, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Yang ketiga adalah kita berjalan dalam tuntunan Allah. Kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita berjalan mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan pasti akan melihat firman Allah digenapi di dalam hidupnya. Kalau kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, tidak mengikuti hidup pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, bagaimana kita tahu, ya? Bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan Allah itu bisa tergenapi dalam kehidupan kita? Hanya orang yang hidup pimpinan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, ya, hidup bersama-sama dengan Tuhan, pasti dia akan tahu apa yang firman katakan di dalam kehidupannya. Ya, firman Tuhan akan digenapi di dalam hidupnya. Nah, jika kita belum melihat dan mengalami berkat Allah, kita harus memeriksa jalan hidup kita, Bapak Ibu. Periksalah jalan hidup kita. Jangan-jangan kita sedang tidak berjalan di dalam tuntunan Allah. Jangan-jangan kita tidak hidup dalam pimpinan Tuhan. Maka berjalan dalam pimpinan, berjalan dalam tuntunan Tuhan itu memiliki arti. Yang pertama adalah
rela menundukkan diri, Bapak Ibu. Jadi orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, itu adalah orang yang rela menundukkan diri. Bapak Ibu, persoalan banyak orang saat ini adalah bukan menundukkan diri atau tunduk gitu ya, taat. Biasa kita menghormat, melihat orang yang lebih tua, kayak tunduk gitu ya, berarti hormat, tunduk. Firman Tuhan mengajarkan juga istri harus tunduk kepada suami. Suami mengasihi istri. Ya, tunduk. Nah, persoalan banyak orang saat ini bukan mau menundukkan diri, melainkan menandukkan diri, ya. Tanduk. Saya tidak mau tunduk tapi saya mau tanduk gitu ya, melawan. Tanduk, nah, bukan tanduk ya tapi tunduk gitu ya. Nah, dunia ini penuh dengan orang yang egois, ya, penuh dengan orang yang egois dan emosional, yang mau menang sendiri dan keras kepala, ya. Di dalam hidup ini kita sering mengalami ya, wah dia orangnya emosional, egois, mau menang sendiri. Nah itu kenyataan hidup di dalam dunia ini yang kita alami dalam hidup ini ya, keras kepala lagi. Nah dunia itu membutuhkan orang Kristen yang mau belajar, menundukkan diri untuk memahami maksud Tuhan, sekalipun ia berada dalam masa sukar, masa sulit, kita tetap menundukkan diri, merendahkan diri, taat patuh kepada Tuhan. Nah kalau kita mau menundukkan diri dalam segala perkara, maka Allah akan mengangkat kita. Ya. Berjalan dalam tuntunan Tuhan itu memiliki arti orang yang belajar, ya, orang yang belajar menundukkan diri, hatinya tidak mudah panas, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah memberontak. Nah itu adalah orang yang rela menundukkan diri, ya. Saya ulangi. Jadi orang yang belajar menundukkan diri, hatinya tidak mudah panas, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah memberontak. Nah itu adalah orang yang rela menundukkan diri. Berjalan dalam tuntunan Tuhan memiliki arti yang kedua adalah hati senantiasa bersyukur dan bersukacita. Ayat 5, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Hidup penuh pengucapan syukur, hidup penuh dengan sukacita, ya, sukacita. Nanti saya akan jelaskan apa itu artinya bersyukur di bawah ya. Yang keempat, Bapak Ibu, syarat yang Allah tetapkan supaya kita mendapatkan berkat Tuhan itu adalah keempat, berkat Tuhan pasti tanpa terpengaruh kondisi, tidak tergantung situasi sekitar. Kita baca ayat 7 dan ayat 8. Di sana mengatakan, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jadi berkat Tuhan pasti tanpa terpengaruh kondisi, tidak tergantung situasi sekitar. Ini berarti walaupun situasi ekonomi memburuk, Tuhan tetap sanggup memberkati kita. Amin. Masa pandemi 3 tahun, Bapak Ibu merasakan berkat Tuhan nyata dalam hidup kita? Sungguh nyata ya, walaupun pandemi 3 tahun berjalan terus, banyak di PHK, ya, pemutus hubungan kerja, banyak tidak ada pekerjaan, tetapi kita bisa bertahan hidup sampai saat ini, itu adalah berkat Tuhan, amin. Ya, berkat Tuhan, kita masih bisa hidup berkecukupan, bisa bekerja, berusaha dengan baik. Walaupun susah, suka, tapi kita tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan melihat pergumulan hidup kita, masalah kita hadapi, Tuhan tetap memberkati,
kehidupan kita. Tuhan tetap sanggup memberkati kita sampai saat ini. Bapak Ibu, sungguh bodoh ya bila kita masih mengandalkan kekayaan dan kekuatan kita sendiri. Seperti khotbah 2 minggu yang lalu, Ibu Susanti mengadakan orang kaya yang bodoh, dia mengandalkan kekayaannya, tapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kita memang hidup dan berjalan di dunia yang sulit, tetapi Allah sendiri yang akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Ya, Bapak Ibu, kita sudah menjalani hidup yang susah selama pandemi COVID-19 3 tahun. Tetapi karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, Allah sendiri tidak membiarkan kita. Allah selalu menyertai kehidupan kita. Dia mencukupkan apa yang kita butuhkan, ya kan? Karena Dia gembala kita yang baik, maka hidup kita tidak kekurangan. Kita tetap hidup baik, layak, benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun hari esok penuh dengan tanda tanya dan ketidakpastian, kita harus tetap berbesar hati. Kita tetap kuatkan hati kita. Kita ingat bahwa berkat Tuhan itu pasti, ya, berkat Allah itu pasti. Jadi kita akan melihat perkara besar dalam hidup kita. Kita jangan pernah menyerah, ya Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Kita harus terus maju, menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Maju terus dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 7 mengatakan di sini, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Karena Allah memberkati kita, maka kita harus bersyukur kepadanya. Bersyukur. Hampir ada 5 kali ya di sini kata bersyukur muncul di dalam pasal Mazmur 67 ini. Ayat 4, 2 kali bersyukur. Ayat 6 dikata 2 kali lagi, bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa itu bersyukur? Apa artinya bersyukur kepada Tuhan? Kita seringkali mengikuti ibadah syukur, doa syukur. Apakah kita sungguh-sungguh menghayati dan memahami arti dari kata bersyukur itu? Nah Bapak Ibu, makna arti bersyukur adalah sebagai respon dan pengakuan kita orang percaya bahwa apa yang dialami, apa yang telah dimiliki semuanya bukan karena kebetulan, bukan karena kekuatan, bukan karena kepintaran kita, tetapi semata-mata karena berkat Allah. Ya, semua karena pertolongan dan campur tangan Allah. Itu artinya bersyukur. Nah misalnya pada waktu kita menempati rumah baru, anak kita lulus kuliah, kita mengadakan ibadah syukur, ya kita doa syukur. Nah ibadah syukur itu bukan hanya formalitas saja, tetapi sungguh-sungguh ibadah syukur yang menyenangkan hati Tuhan dan sungguh-sungguh membawa pengaruh kepada kita dan keluarga yang melakukannya dalam sikap hidup pada masa-masa mendatang. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita benar-benar menghayati dan memahami seperti pemazmur di ayat yang ke-7, tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, memberkati kita, maka akan membuat kita tetap mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Ya,
Kita tetap mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan mempergunakan semua yang telah kita terima, baik uang, talenta, kepintaran, kita gunakan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Ketiga, kita tidak sombong, tidak angkuh dan tidak pelit karena segala sesuatu yang kita miliki, ya sesuatu yang dimiliki, ya kita pahami dan kita imani, ya karena Tuhan sudah memberkati kita. Yang keempat, kita hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau kita membaca Injil Matius pasal 6 ayat 33, di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hanya oleh kasih Tuhanlah kita dapat hidup. Jadi Bapak Ibu, apa keperluan kita saat ini? Apa keperluan kita? Apa yang kita perlukan? Apapun yang menjadi kebahagiaan bagi kita, Tuhan berikan kepada kita, ya. Yang terpenting kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya firman Tuhan mengatakan. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Respon kita bersyukur kepada Tuhan, apa yang sudah kita terima dari Tuhan, segala berkat Tuhan, maka kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi kita, Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengembalikan segala berkat Tuhan yang Tuhan kita terima dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Kita belajar memberi persembahan, persepuluhan. Nah, itu adalah salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan, apa yang sudah kita miliki, karena itu adalah hak Tuhan, ya, memberikan persembahan, persepuluhan kepada Tuhan, karena semua itu adalah berkat daripada Tuhan, harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kiranya menjadi kesaksian dari kita sendiri dan kebaikan Tuhan, bahwa hanya oleh pertolongan dan berkat Tuhan, semuanya ini dapat kita miliki, kita capai, kita raih. Mari kita senantiasa hidup bersyukur dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun situasi merugikan yang sedang kita alami, pastikan kita tetap tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur untuk segala berkat kasih anugerah melimpah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Berkat Tuhan itu pasti kepada setiap kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan kami hidup menuruti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Syarat-syarat yang Tuhan tetapkan supaya kami diberkati Tuhan adalah kami harus sadar wajah Tuhan itu senantiasa memandang kami dari surga yang mulia. Kami ada kerinduan untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan, bersaksi, membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan, sehingga banyak orang diselamatkan, mereka boleh mengenal jalan Tuhan, jalan keselamatan di dalam dunia ini. Kami harus berjalan di dalam tuntunan Allah. Kami rela menundukkan diri, kami boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkat Tuhan itu pasti, tanpa terpengaruh oleh kondisi, tidak tergantung oleh situasi, karena adalah Allah yang Maha Kuasa, sanggup memberkati kehidupan kami.
Walaupun kami menjalani hidup kami masa depan yang tidak pasti, tidak menentu, hari esok kami tidak tahu apa akan terjadi. Tetapi kami tahu pasti bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami, Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami tidak akan hidup kekurangan. Tuhan memberkati kehidupan kami. Berkat Tuhan itu pasti. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat kasih anugerah melimpah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga kami boleh mengembalikannya kepada Tuhan sebagai respon cinta kasih kami kepada Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami pada hari ini. Dan sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan juga menolong kami, menyucikan hati dan pikiran kami. Kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkannya di hadapan Tuhan. Tuhan pimpin perjamuan kudus siang hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.